sekali kitab-kitab sejak Bani Abbas yang mau memuat suhuf masalah ayat-ayat suhuf Ibrahim, karena mereka menganggap sudah cukup Al-Quran. Buat apa kita memuat suhuf Ibrahim kalau sudah dalam Quran sudah tercakup semua? Taurat, Injil, Zabur, suhuf Musa, suhuf Ibrahim, dan suhuf-suhuf yang pernah dikenal dan tidak disebut namanya, semua sudah dicakup oleh Allah di dalam Quran. Buat apa kita baca lagi? Tapi tidak. Ini ada maknanya, bahwa kita ini sudah membuktikan begini suara wahyu pada zaman kira-kira 7-8 ribu tahun pada Nabi Ibrahim untuk disampaikan kepada kaumnya. Nadanya sebetulnya sudah tertera dalam Quran, betul. Bahkan di dalam surat Al-A'la itu sendiri, dalam Sabbihisma itu nanti saudara akan kira-kira kan ada persamaan, mengingatkan kita akan kebesaran Allah, menagih kita punya kesetiaan dan seterusnya. Juga dalam surat Al-Duha, walal akhiratu khairun laka minal ula, inna hadza la suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Ma'asyiral muslimin, sekali-sekali membaca sendiri ayat-ayatnya untuk menemukan titik persamaan antara semua isi wahyu yang masih orisinil daripada Allah, itu baik juga. Kemudian artikel terakhir itu adalah daripada wasiat-wasiat Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili seorang yang dipertokohkan oleh ulama, ahli fikih, ahli usul dan hadis, dan dia juga seorang penegak tarekat Syadziliyah. Ini Abul Hasan Asy-Syadzili sendiri. Begitu penting tokoh ini sehingga pesanannya dianggap oleh para ulama ahli sunnah sebagai salah satu pusaka yang harus kita setidak-tidaknya menikmatinya. Tidak ada salahnya, apalagi yang dipesankan ini lengkap hadis-hadisnya, bukan teori yang kosong, tapi beliau radhiyallahu anhu bersandar pada hadis-hadis yang sahih. Ya. Begitu penting pesanan itu sampai beliau berkali-kali mengatakan kalimat-kalimat zikir tersebut adalah pembuka hati, pemadang pikiran, pencuci dosa dan sebagainya. Saudara-saudara, apa salahnya kalau saudara mulai besok kita coba ini? Betul? Kerugian apa kalau saudara mencoba membaca zikir Syekh Abdul Hasan Syadzili yang hadisnya sahih dan semuanya kita rasakan akan menguntungkan kita. Kita coba membacanya sendirian dalam hati, atau dengan suara yang kita dengar sendiri, atau berjamaah dengan keluarga, atau semuanya seperti gini kita baca, itu baik semuanya. Terserah pada yang Anda pilih. Juga mengenai jumlahnya terserah. Saudara bisa baca 100 kali, 10 kali, 3 kali, terserah. Tapi saya kira mencobanya adalah penting sekali, khusus di zaman sekarang. Semakin kita maju menghadapi abad-abad yang akan datang, semakin kita harus mempunyai alat pengebal, mempunyai penguat radar kita, supaya roh kita tidak mati. Artinya kita tidak jadi maaf-maaf dablek. Kita berasa, kita terus sensitif. Kalau kita berbuat maksiat itu kita menyesal, lalu kita mengangkat tangan untuk mohon maaf dan taubat. Itu namanya rohnya hidup. Ada orang berbuat maksiat, dia tidak bergerak, mengkorupsi hartanya orang, mencuri harta anak yatim, dia senang ketawa saja, seperti tidak berbuat apa-apa. Ini rohnya mati. Ini rohnya balid. Dan hati-hati sampai kita kena begitu. Itu sebabnya dosa.
Cobalah satu contoh saja saya bawakan, bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa ini kalimat menyingkapkan bala yang terkena kepada kita. Paling minimnya adalah sumpah akan tersingkap dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kan sudah untung, sudah. Tambah lagi dalam hadis la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ghirasul jannah. Bibit, kalau saudara baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, berarti itu ada wene yang ditanamkan untuk Anda di surga. Rasulullah bersabda, ini surga ini luas sekali tanahnya dan bibit-bibitnya banyak. Allah alhamdulillah, Allah al-azim, la haula wala quwwata illa billahil azim, dan sebagainya. Kemudian obat buat penyakit, dawa'un lil ajwa. Kemudian ada lagi faedahnya. Faedahnya adalah menjaga, memelihara nikmat Allah. Jadi ikut memelihara nikmat yang ada pada saudara. Dan akhirnya juga menolak kemiskinan. Siapa yang tidak suka mendapatkan semua ini? Karena membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kekayaan Allah ini maha luas. Saudara untuk mencapai itu tidak perlu ngotot, tidak perlu tenaga, gondol lidah saja. Gerakkan lidahmu dengan pikiran yang konsentrir, artinya dengan konsentrasi pikiran kepadanya, insya Allah ketemu. Kalau saudara mau cari pintunya dunia, saudara harus cincing-cincing dulu, memikirkan, dan bisa ketemu, bisa tidak. Kerja siang malam, keringat netes, dan pikiran berputar seperti gasing, belum tentu saudara dapat. Tapi kalau khazainu rahmatillah, gondol lidah saja. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau masuk masjid itu ada maksud, ada imbalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada imbalannya. Apalagi kalau saudara sedang tergoda oleh sesuatu yang jahat, kelihatan perempuan yang menarik, saudara sudah tergoda untuk menoleh dan melihat, saudara bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada imbalannya. Artinya saudara berlindung dengan Allah dari kejahatan si setan. Waktu marah itu saudara diam lalu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, juga ada faedahnya. Alhasil tiap lidah kita tergerakkan untuk zikir, kita dapat imbalan. Saudara-saudara, dengan demikian maka pembukaan daripada diktat ini sudah cukup. Tapi ada lagi satu tambah, dan ini tidak kurang pentingnya dari yang sudah tadi. Hari-hari seperti sekarang ini, kita umat Islam mengalami musibah, mengalami godaan, mengalami testing daripada Allah dengan pengeroyokan kaum kafir dari kutub ke kutub tanpa dikecualikan. Penggodanya umat Islam besar. Kekuatan yang ada pada kita sangat terbatas. Tapi biasa, kalau kita pergi kepada kekuatan sendiri, ya terbatas. Kita sudah tidak mengikuti membuat suatu kekuatan seperti kekuatan Amerika dan Soviet untuk mengimbangi kekuatan mereka di bidang bendawi. Tetapi di bidang-bidang lain, itu kekuatan yang tidak terbatas adalah kekuatan Allah. Dan itu tidak tertutup bagi kita. Barat sudah merupakan dajjal yang zalim. Soviet juga merupakan dajjal yang zalim. Mereka itu sudah ada understanding. Coba bayangkan satu contoh yang hangat sekali. Amerika karena jengkel terhadap Iran, padahal dia yang salah. Dunia sudah membongkar kejahatan-kejahatan mereka di negeri itu. Waktu jengkel kepada Iran, dia memutuskan hubungan. Dan dia minta dari seluruh dunia yang sekutu dengan dia untuk memutuskan hubungan dengan Iran.
tidak dikirimi apa-apa, dipencilkan, dikucilkan. Ini artinya membunuh suatu bangsa dengan cara dilaparkan, dipencilkan, dengan hati yang senang dan gembira dan ngotot serta mengancam. Kepada orang-orang Eropa, Amerika mengatakan, kalau kamu minta perlindungan aku, harus kamu ketahui bahwa aku sekarang ini diganyang oleh satu musuh. Kamu harus ikut bersama saya. Kalau tidak, tentaraku akan kutarik dari Eropa. Peluru-peluru kendaliku akan kutarik. Ngancam, punya ngancam. Jadi nanti mungkin Eropa memutuskan hubungan dengan Iran dan memutuskan segala macam. Sedang Iran itu umat Islam, umat yang seagama dengan kita, sekiblat. Apa kekuatan kita bisa membantu Iran? Tidak ada. Afghanistan sedang diserbu oleh kekuatan Dajjal dari timur. Apa kekuatan kita membantu dia? Tidak ada. Ada satu, yaitu doa. Dan sebaik-baik doa yang diterima oleh Allah, cepat doamu di waktu sholat. Dibataskan atau digariskan oleh Islam dengan qunut nazilah. Karenanya mulai besok pagi subuh, di samping qunut subuh, kita sisipkan juga doa untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin, untuk memberantakkan sok dan barisan orang yang kafir yang akan mengepung dan menghancurkan umat Islam. Allahumma zalzilhum, Allahumma mazzaq jam'ahum, Allahumma kulla addahum. Itu nanti saudara harus punya qunut nazilah. Siapa tahu sampai mereka berpecah belah, tidak bisa ngeroyok satu umat. Jadi kalau Eropa tidak mau, Amerika terpencil, mungkin berpecah, mungkin menarik tentaranya dari barat, dan mungkin Soviet memukul dan sebagainya. Jadi ba'suhum bainahum, jadi karena qunutnya umat yang tidak berdaya untuk alamat teman-temannya. Kita bangsa Indonesia seperti mana saya katakan, belum kuat mengirim paket uang kepada mereka, belum bisa mengirim apa-apa. Kalaupun bisa, maka itu sangat terbatas. Obat-obatan pun kita tidak punya duit untuk membelikan untuk mereka itu. Yang masih bisa dan seketika kita bisa kerjakan adalah qunut nazilah. Rasulullah SAW waktu beberapa sahabatnya dibunuh oleh kaum kafir dan beliau mendengar, maka beliau 1 bulan penuh, 1 bulan muput beliau berdoa qunut nazilah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan itu yang dikatakan sunnah. Sekarang ini sunnat qunut nazilah. Ini termasuk juga orang-orang yang tidak mau qunut di dalam sholat subuh karena dia anggap dalilnya tidak kuat. Itu tidak menjadi soal, itu kita tidak timbulkan di sini. Kita sekarang tidak mau adu dalil siapa yang kuat, dalil qunut atau tidak pakai qunut. Soal itu masalah sudah out of date. Tetapi sekarang masalahnya masalah qunut nazilah muttafaqun alaih. Tidak ada satu kepala muslim bertentangan. Apa saudara keberatan kita baca qunut nazilah mulai besok? Inilah mulai dari solidaritas bangsa Indonesia yang beragama Islam untuk saudara-saudara mereka di Timur Tengah yang sedang kena musibah. Sudah kena musibah dalam agama, musibah dalam harta, musibah dalam segala-galanya. Kalap mereka. Yang dikepung oleh lawan, dikepung, yang diperkuda, habis-habisan. Sampai ada syair mengatakan di Timur Tengah, manusia di sana seperti domba yang sudah disembelih. Penguasanya jagal dan rakyatnya terpotong cincang-cincang. Itu sifat umat Islam dikejar di masjid, di mana saja dibunuh dengan kilenanya CIA atau Soviet. Saudara-saudara, Mesir sudah akan mengyahudikan diri. Siapa menyangka bahwa Al-Azhar, tempat produksi para ulama besar-besaran di dunia,
sudah menjadi sarang kaum Yahudi sekarang. Siapa yang mengira bahwa Baitul Maqdis, tempat berpijaknya kaki yang paling bersih, yang paling putih, yang paling suci, kaki Rasulullah, sudah dikuasai oleh kaum Yahudi. Sebentar dibakar, sebentar mau dipindah, sebentar dikotori dengan macam-macam kotoran. Sebentar umat Islam tidak boleh sholat di situ oleh kekuasaan Yahudi yang zalim. Siapa mengira itu semua? Apakah saudara anggap ini kurang bala? Ini sudah topnya bala. Mungkin ini ujian terakhir untuk kita lantas terus meluncur ke atas. Siapa tahu. Tetapi doa jangan diputuskan. Qunut nazilah jangan ditinggalkan. Di samping bacaan-bacaan dan wiridan-wiridan yang dibaca oleh Rasulullah, bukan wiridan-wiridan khurafat. Hati-hati. Tidak semua wirid kita kebiah-uyah menjadi wirid-wirid khurafat. Ada wirid yang dibaca oleh Rasulullah SAW sendiri. Hadisnya sahih. Seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali habis salat subuh dan maghrib. Wirid sah hadisnya. Allahumma ajirni minan nar, kalau banyak Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali habis maghrib dan isya. Hadisnya sahih. Itu mari kita baca. Keluar rumah kita baca, masuk rumah kita baca. Sebab di mana saja di dunia umat Islam akan mengalami ujian. Ya, saudara-saudara, kita tidak menunggu bala, tetapi kita berbuat sesuatu untuk mencegah bala. Sekian sebagai muqaddimah. Marilah kita sekarang membaca isi diktat yang ada di tangan saudara sebagai diktat penghabisan dalam rangka didikan. Yang ketujuh, Islam menganjurkan pada semua orang tua untuk mengajak putra-putrinya ke masjid sejak ia kecil. Saudara-saudara, ini dianggap oleh Islam salah satu pendidikan. Masjid, tempat ibadah. Kenapa umat Islam tidak pernah, kenapa agama Islam tidak pernah berbicara, anakmu ajaklah ke tempat-tempat kebun binatang atau tamasya tepi laut, apalagi ke tempat-tempat waliyadillah yang diharamkan seperti kemidi dan lain-lainnya. Kenapa? Sebab itu semua yang halal, yang mubah daripada yang saya sebut tadi, seperti di tepi laut, itu sudah lumrah. Tapi yang tidak lumrah, yang perlu ditegur dan dicemir kupingnya sang ayah ini atau sang ibu, yaitu ke masjid. Sang ibunya sendiri atau ayahnya sendiri belum tentu dia termasuk golongan sopo masjid. Maaf saudara, tentu bukan saudara. Insya Allah kita termasuk golongan yang sopo masjid. Karena itu dia anjurkan dan diteladankan oleh semua orang yang kita anggap bisa kita tiru. Antara lain Sayyidatuna Fatimah, putri Rasulullah SAW, mengajak kedua putra beliau Hasan dan Husain ke masjid. Dan apabila beliau salat, beliau meninggalkan ini anak, belum bisa dikontrol, sudah terlalu kecil. Tapi kadang-kadang juga mereka pergi ke mbahnya, imam itu, ditunggangi kepalanya atau lain-lainnya, dibiarkan. Maksudnya bahwa anak yang masih terlalu muda ini sudah dikenalkan tempat-tempat masjid. Saudara tentu tidak termasuk orang yang bisa merasakan. Mungkin juga kita semua. Saudara tidak bisa merasakan sekarang napasnya malaikat yang ada di samping kita ini. Itu mempunyai pengaruh besar kejiwaan. Dan anak kecil lebih cepat terpengaruh oleh itu. Apa sebab saudara melihat satu orang misalnya keluarganya sudah nyebal, masyarakatnya sudah nyebal, dia sendiri kok masih wakal pergi masjid, wakal baca Quran. Itu saudara petani, mereka punya sejarah. Saudara akan temukan bahwa ini orang diajak sopo masjid oleh orang tuanya, atau diajak hadir majelis-majelis zikir.
Majelis zikir itu ya seperti ini. Kalau yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah juga majelis zikir. Kalau saudara tidak setuju dengan majelis zikir seperti itu karena saudara kurang yakin dalilnya, ya hadir majelis zikir seperti ini. Majelis di mana orang mengungkap ayat Quran. Anak yang diajak ke situ, dia mempunyai daya imun lebih dari yang lain. Sebab ini tempat huffat alaihimul malaikah. Ini malaikat sekarang mengayomi kita. Kita tidak lihat. Kecuali kalau ada orang wali. Ada orang wali, kutub. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang indah, yang lain dari yang lain. Kita masih belum berasa. Tetapi toh kita dapat. Saudara-saudara, kalau ada hujan yang deras, saudara mesti kecipratan. Kalau ada malaikat memenuhi masjid, saudara mesti dapat barokahnya, kumpulan makhluk-makhluk baik itu. Betul saudara? Ini rahasianya mengapa Islam menganjurkan anak-anakmu bawa ke masjid. Dengan tentu ditertibkan. Saudara-saudara, maka kedua anak tersebut bermain-main antara jemaah sampai kepada nenek mereka Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud untuk kemudian dinaikilah leher nenek mereka. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq juga mengajak putra beliau Abdullah bin Zubair ke masjid. Putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nama Asma mengajak anaknya juga. Pokok pergi ke masjid adalah menanam imunitas pada anak yang akan kita besarkan atau ditinggalkan. Mungkin kita tidak ikut membesarkan itu anak. Mungkin kita sudah tidak menangi. Anak umur 7 tahun kita sudah tidak ada. Tapi Allah nanti yang akan menampung berkat yang ada diterima pada masa-masa dia diajak oleh ayahnya duduk bersamaan berzikir atau diserahkan diajak ke masjid. Ya itu anak nanti tidur, tidak apa-apa. Kan menjadi soal. Sebab rahmah juga mengenai orang yang tidur. Kalau memang diajak untuk niat yang baik. Kedelapan, seringkali anak-anak itu kencing di hadapan Rasulullah SAW. Namun beliau tidak memberitahu, apalagi menghardik mereka supaya tidak terhenti kencingnya mereka karena tersebut. Coba, ini satu sistem pendidikan. Rasulullah itu kadang-kadang mangku anak cucu beliau sendiri dan memangku anak-anak sahabat. Kalau anak itu kencing, tidak dia berbuat seperti orang latah. Wah, kencing, itu anak kaget. Mungkin berhenti ya. Dibiarkan, tidak disopo, tidak apa. Sudah selesai, baru dia menaruh itu anak. Dia pergi mencuci gamisnya. Saudara-saudara, ini satu cara. Dan maksudnya dari sunnah Nabi SAW ini, setelah mereka selesai, beliau dengan tenang bangun untuk mencuci baju dan tempat yang terkena kencing mereka. Kemudian beliau kembali mengajak mereka main lagi. Saudara-saudara, begitu cara mengambil hati seorang anak yang masih belum bisa berpikir secara mentas. Tapi zaman sekarang anak begitu sudah dipukul. Anak umur 4 tahun sudah kita rotan. Sudah kita sudah kita soroti mata yang melorot. Sudah kita pisui, maki-maki. Itu anak belum bisa mengerti apa ini gerak-gerik ayahku ini. Yang menyorotinya dengan mata yang tajam marah, yang menjilir kupingnya sampai merah, yang memaki dia itu dia tidak mengerti. Dia cuma ambil suatu manusia di hadapannya berbuat sesuatu yang tidak senonoh. Dia tidak senang dengan itu, dan dia nanti akan menerapkan itu kepada orang lain dan kepada manusia itu sendiri, yaitu ayah. Kadang-kadang kata-kata yang dilontarkan oleh ayah yang tidak senonoh kepada anaknya, itu dipakai oleh anaknya, dilemparkan lagi kepada ayah. Dia belum tahu apa kalimat ini. Saudara-saudara,
Contoh-contoh ini sudah banyak. Yang kesembilan, sikap seperti itu dipercontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak saja di rumah, tetapi juga di jalan. Beliau memperlihatkan simpati dan kegemaran beliau bergurau dengan para anak-anak. Jadi sering sekali beliau kalau ketemu anak, ditanyai, kalau ini anak piara manuk, ditanyai kalau sahabat ketemu, dia bilang, ya apa kabar manukmu? Allahumma sholli alaihi, sempat menanyakan hal itu. Mada ba'ala at-tayr ya Nuh? Mada ba'ala at-tayr ya Nuh? Apa manukmu sekarang? Oh, manukku mati ya Rasulullah, sambil tersenyum mengatakan. Jadi itu soal jawab sampai mengenai masalah yang digemari oleh anak. Itu Rasulullah SAW ngomong. Jelas ini anak tahu bahwa ini manusia yang punya perasaan terhadap saya ini dihargai. Dan kepada orang tuanya juga senang. Karena Rasulullah SAW memperhatikan anaknya. Apalagi di waktu dia mendoakan dan sebagainya. Pada suatu hari dalam perjalanan menuju rumah, salah seorang sahabat yang akan menjamu beliau makan, tengah jalan beliau melihat Cucunda Al-Husain main di tengah jalan. Maka dibukakanlah kedua tangan beliau untuk mendukungnya. Tetapi Cucunda lari hilir mudik, sedang beliau mengejarnya dari belakang. Para sahabat sambil tertawa mengikuti kejadian itu. Sampai berhasil Nabi SAW mencapai cucunya dan Cucunda untuk dipeluk dan diciumnya. Dalam perjalanan lihat cucunya main, dibukakan tangannya gini untuk beliau lari, dikejar sampai. Bayangkan seorang seperti Rasulullah SAW kejar-kejaran dengan cucu di tengah jalan. Tapi itu satu super satu cara luas yang menjadikan cucu itu berperasaan. Oh, beginilah cintanya mbah dan nenekku ini kepadaku. Jadi jangan sampai perasaan yang masih muda ini terguris. Jangan sampai itu anak mempunyai perasaan bahwa kita ini benci kepadanya. Tunjukkan simpati. Itu dikasih dulu, give dulu, nanti take. Baru nanti kita minta daripada, kamu sekarang harus sholat. Jadi cukup kita ambil perasaannya, cukup sekarang kita minta dia sholat. Ayo belajar sholat. Ayo sunat. Ayo begini, itu pelan-pelan kita pilih. Ke-10, rasa kasih seperti itu tidak saja kepada putra dan cucu beliau, tetapi juga putra-putra sahabat beliau dan tetangga. Pada saat Abdullah bin Zubair mencapai umur 7 tahun, maka ayahnya Az-Zubair ibn Awwam mengundang sahabat dalam suatu jamuan ulang tahun ke-7 putranya itu. Putra itu dipakaikan pakaian barisan kuda dengan sebuah pedang kecil di sampingnya. Lalu diajak menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan baiat jihad dalam jalan Allah. Maka diciumlah putra itu dan gembira Rasulullah SAW di waktu itu. Jadi itu anak juga kita pakai pakaian orang-orang yang baik. Dia tidak bilang dipakai pakaian iblis. Dia bilang dipakai pakaian tentara yang berbaris, yang tentara pakaian tentara berkuda, kavaleri kalau orang sekarang. Dengan sebilah pedang kecil di sampingnya itu. Abdullah bin Zubair baru umur 7 tahun dan dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Zubair menyatakan, ya Rasulullah, saya baiat akan berjuang di jalan Allah. Bagaimana Rasulullah SAW tidak senang? Bagaimana itu anak kalau besar akan mengingkari janji ini? Begitu umur 7 tahun sudah cukup bisa ingat. Dan Rasulullah SAW dengan senyum mencium dia. Waktu itu saya dicium oleh Rasulullah SAW. Di waktu aku berkata kepadanya, aku ikut baiat. Padahal belum wayanya, belum waktunya baiat. Tapi diajar oleh ayahnya, kalau kamu nanti di hadapan Rasulullah SAW berdiri dan nyatakan saya baiat kepadamu. Umur mencapai itu namanya, kalau boleh dipakai istilah Belanda, yara, ulang tahun. Tapi ulang tahun sekarang disuruh nyebul lele, disuruh bertasyabuh dengan kaum kafir, dan disuruh tepuk tangan sama anak-anak gadis-gadis di sampingnya.
Iya, biar aku dikokon keprok-keprok kalau apa kepada bapakku ya. Waktu aku kokon nyebul lilin. Itu dia tidak merupakan kenangan. Itu mainan. Jadi kenangannya itu anak nanti bakal mainan. Walayadillah. Kalau sudah mainan berarti dia sudah tidak serius. Manusia tidak temenan. Nah, mainan, manusia mainan. Dan begitu seterusnya. Saudara-saudara, yang ke-11, Islam mengajarkan kepada kita apabila melihat seorang anak berjalan kaki di tengah panas atau sedang menantikan yang memimpinnya, maka diharuskan kita menghentikan mobil kita dan mengantarkan anak tersebut ke rumahnya. Dan begitulah yang diteladankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau saudara melihat ada anaknya salah satu teman di tengah jalan, mau nyebrang takut, mau pulang tidak mau, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara di atas mobil, hentikan mobil, seberangkan ini anak, atau antarkan di mana dia. Itu anak itu nanti mempunyai rasa simpati dan solidaritas kepada kaum muslimin. Mempunyai sifat gotong royong. Saudara tentu mengatakan, ya bukan anak saya. Oh jangan, kalau Islam mengatakan ini kita satu tubuh. Ini al-jasadiyah al-wahidah, ini teori Islam. Jadi itu anak bukan anak saudara, tetapi anak kaum muslimin, ya anak saudara-saudara. Jadi anak sedulur dari saudara. Jangan membiarkan dia nyebrang sampai ditemper oleh becak atau motor. Itu saudara haram. Seperti juga kalau orang sudah lanjut usia, buta, tidak nampak, saudara jangan pura-pura tidak melihat dia, saudara pimpin dia. Nah, saudara-saudara, ini salah satu dari alat pendidikan kita. Ke-12 dalam ke-12 Islam melarang membeda-bedakan antara anak-anak kita dalam pergaulan, pemberian khususnya dalam soal warisan. Islam menantang keras adanya ayah atau ibu yang membeda-bedakan antara anak dengan anak. Ini anak sering diciumi karena dia sayang. Anak yang lain tidak dicium-cium. Itu anak perasaan. Bisa merupakan anak yang paling mendendam. Bisa juga benci kepada saudaranya. Ini diteladankan oleh Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Cintanya Ya'qub kepada Yusuf dan Benyamin luar biasa. Ini anak dari ibu lain. Yang besar-besar ini melihat ayah ini siang malam kepada anak ini tok. Mereka perasaan. Akhirnya mereka membuat kesepakatan sebagai dalam surat Yusuf alaihissalam. Wes ayo wae di goa iki dipateni. Akhirnya di tengah jalan bermusyawarah, jangan masukkan saja dalam sumur yang kering ini. Masukkan dalam sumur. Dan begitu ceritanya panjang lebar. Sebabnya karena anak itu sudah tidak kuat. Melihat ayah ini saben bangun melek. Mana Yusuf? Mana Benyamin? Ini contoh. Dan Yakub manusia. Dia berasa kasih sayang pada anak. Itu semua orang. Kalau saudara punya anak 12, 13, saudara akan merasakan ini. Tapi anak-anak Joko-Joko tidak bisa merasakan hal ini. Kalau orang sudah punya anak banyak, nanti ada satu anak yang gerak-geriknya itu simpatik sekali. Dan ayah tertarik pada itu anak. Tapi jangan ditunjukkan. Masalah tertarik boleh. Cinta lebih sedikit boleh, tapi jangan ditunjukkan. Apalagi dalam membagi-bagi. Nanti ngasih ini, itu tidak dikasih. Nanti kasih kekasihnya, yang lain-lain tidak dikasih. Ini tidak baik. Katanya ulama malah itu haram. Nabi Muhammad SAW menolak untuk menjadi saksi dalam suatu pemberian orang tua kepada salah seorang anaknya, sedang yang lain tidak diberi. Rasulullah SAW diajak menjadi saksi oleh seorang tua yang akan memberikan kepada salah seorang anak, meninggalkan yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, jangan ajak saya menjadi saksi yang jahat, saksi barang yang tidak benar. Ke-13, juga Islam melarang membeda-bedakan antara lelaki dan anak perempuan kecuali dalam warisan yang ditentukan. Jadi kecuali dalam apa yang diberi oleh Allah Taala dalam warisan, ini boleh kita beri. Tidak boleh dibagi-bagi, dibeda-bedakan. Sekarang kalamullah fi suhuf Ibrahim. Masih ada waktu. Tanya jawab. Saudara-saudara, kalau saudara berkenan, kita tunda ini sampai hari malam Kamis yang akan datang.
ditambah sedikit lagi, atau sebab sekarang ada barangkali ada acara tanya jawab ya, masih ada acara tanya jawab dan waktu tinggal 7 menit. Terserah pada saudara-saudara. Saya maksudnya akan membaca ini. Kalau membaca saja saya kira cukup waktunya. Apa saya baca saja ya? Kalamullah fi suhuf Ibrahim alaihissalam. Unzur ila sama wa irtifaiha wa ila al-ardi wa ittisaiha wa ila al-aflak wa madariha wa ila al-bihar wa amwajiha wa ila kulli zahirin wa kamin wa mutaharrikin wa sakin. Al-kullu yashhadu bi jalali. Abdi abdi adkuruka wa tansani wa asturuka wa la takhshani. لو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها. لو أمرت البحار لأغرقتها في معينها. ولكن أؤخرك إلى وقت عقدته وإلى أجل أجلته. ولا بد لك ولكل نفس من المرور إلي والوقوف بين يدي. أعد لك أعمالك وأذكر أفعالك حتى إذا أيقنت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تحزن وغفرت لك الذنوب والأوزار ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. Artinya, lihatlah pada langit betapa tingginya, kepada bumi betapa luasnya, galaksi-galaksi dan ruang orbitnya, laut-laut dengan gelombang-gelombangnya, kepada yang kelihatan, yang terlindung, yang bergerak dan yang diam. Kesemuanya mengakui kebesaran dan kemuliaanku. Hambaku, hambaku, aku ingat padamu, namun engkau lupa padaku. Jika kuperintahkan bumi, maka ia akan menelanmu di perutnya. Jika kuperintahkan lautan-lautan, maka pasti ia akan menenggelamkan engkau di jurang-jurang sumbernya. Tetapi aku beri engkau kesempatan dalam batas-batas tertentu dan ajal yang tertentu. Lalu tiap jiwa pasti akan melewat kepadaku dan akan berdiri di hadapanku, di mana aku akan menghitung-hitung amal-amalanmu dan menyebut-nyebut perbuatan-perbuatanmu, sehingga apabila engkau sudah yakin bahwa engkau benar-benar penghuni neraka, ku karuniai pengampunanku dan kulimpahi keridhaanku dan kekuatan. Ku katakan padamu, jangan takut, aku telah ampuni dosa-dosa dan beban-bebanmu, dan karena mula aku menamakan diriku Maha Mulia dan Maha Pengampun. Ini sebagian dari suhuf Nabi Allah Ibrahim. Isinya betul-betul menjadikan orang ngenes hati, menjadikan orang betapa dia masih bisa bermaksiat. Kata Allah, hambaku, hambaku, aku ingat padamu. Bagaimana engkau lupa padaku? Aku terus memberikan kepadamu karunia, tapi engkau semakin menjauh daripadaku. Dan ila akhirnya, setiap manusia akan melewati aku di hari kiamat. Setiap jiwa yang hidup akan melewati di hadapanku di hari kiamat, dan akan kuberhentikan. Kakinya tidak akan melangkah, melainkan kutanyai dulu apa perbuatannya, apa amalannya. Setelah engkau yakin bahwa engkau sudah menjadi orang neraka, diampuni oleh Allah dengan banyak jalan, dengan syafaat Rasulullah SAW juga bisa, dan sebagainya. Apakah Tuhan seperti ini, Tuhannya kaum muslimin seperti ini, pantas kita lupakan wahai saudara-saudara kaum muslimin? Karenanya yang mempeng ibadah mumpung umur masih ada. Sekarang Syekh Syuyukh Abdul Hasan Al-Syadili, Imam Ahli Sunnah,
berkata, "Yambaghi lil murid an la yansa an yaqula fi yawmih alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wa la quwwata illa billah." Fa hiya sababul futur wa sababun inkishafil dhulmah wa dhulumatil dhunub. Kana fi zamanihi min kibari ulama'i waqtih wal wa imam al-usul wal kalam Taqiyuddin bin Daqiqul Id min talamidati. Pimpinan ahli sunnah wal jamaah di abad di mana beliau hidup dan di mana ulama-ulama besar semuanya mengikuti alirannya, yaitu Abu Hasan Asy-Syadzili, yang antara murid beliau adalah tokoh-tokoh ilmu usul dan hadis seperti Taqiyuddin bin Daqiqul Id. Beliau Syadzili berkata, seorang murid tidak boleh melupakan dalam tiap harinya untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir sebagai berikut: alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu menurut beliau kunci kesegaran jiwa, penyingkapan kekeruhan hati akibat kegelapan dosa. Saudara-saudara, kita habis setiap sholat mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, betul? Jadi kalau satu hari 33 kali 5 berarti 165 kali. Itu sudah cukup. Tapi kalau saudara mau tambah ekstra, ya ekstra puding buat saudara punya roh, ekstra makanan, ekstra vitamin, ekstra gizi buat saudara punya roh. Dan itu bagus. Astagfirullah. Rasulullah SAW sendiri bersabda, aku Muhammad bin Abdullah SAW, sebagaimana beliau utarakan, tiap hari tidak kurang daripada 70 kali aku mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beliau yang tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Betapa kita sebenarnya tiap menit berdosa, tiap detik kita salah. Sanda-andaknya kelutek-keluteknya hati ini menerawasi, kata orang Jawa. Karena itu kita harus selalu mengucapkan astagfirullah. Dan akhirnya la haula wala quwwata illa billah. Sebagai yang saya sebut tadi, apa pahalanya. Saudara-saudara, dengan demikian maka rupanya selesailah seluruh diktat kita baca pada malam ini. Tinggal masalah yang terakhir dari Haji Muhammad Ali Singopolo Bangil. Isinya pertanyaan, apakah membohongi anak ini tanpa ada kecuali, dan bagaimana kita akan memberi obat strip mengobati anak tanpa membohongi? Apakah langsung kita paksa saja? Mohon penjelasan. Saudara penanya yang terhormat, saya kira saya kurang sependapat dengan saudara. Kalau mengasih obat anak harus membohongi. Itu obat tidak perlu dibohongi. Dibohongi dengan apa? Kita bilang bahwa ini obat. Masa kita bilang sama dia ini puyer, lalu kita bilang ini loh coklat, makanan. Kan kita diketahui. Nah, kita ini seperti tidak menghargai dia punya pikiran. Kita harus insafkan dia. Kita malah bilang sama dia ini obat. Nek kon mangan obat iki, kon ngombe obat iki, kon gelis waras nang sekolah. Nek waras kon tak perseni tak tukokno sepeda, itu masuk dalam akal. Tapi harus ditepati. Jadi bukan dibohongin. Itu lebih afdal daripada dibohongi. Wong sudah jelas ya. Suruh minum obat yang pahit, dikatakan itu loh legi ubi niki madu. Akhirnya belum sampai di tepi lidahnya dikipatnya itu gelas karena kita bohong. Jengkel dia. Lebih baik dikatakan ini obat. Ini pahit sedikit, tetapi kamu cepat sembuh. Kamu kan kepingin sembuh. Ayahmu ini dan ibumu senang kalau melihat kamu sembuh dan segar. Ayo minuman ini. Nanti kalau kamu mau baik tak belikan ini, tak belikan ini. Itu bisa dan tidak bohong itu kan. Jadi sama sekali tidak merupakan syarat itu obat harus diberikan pada anak, harus dikecualikan, harus di situ kita bohong. Malah disitulah kita harus betul-betul tepat omongan kita. Saudara-saudara yang terhormat, saya kira sudah tidak ada lagi ya mudah-mudahan apa yang kita terangkan pada malam ini menjadi hikmah bagi kita semua, bisa kita amalkan.
Marilah kita mendoakan. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la asrafna atub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah واغفر لنا ربي وآمن روادي واغفر لوالدينا ومولودينا وآمر الإخواني وسائر الإخواني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد ضج الصحب والحمد لله بالهدي والثناء الحمد لله والثناء سبحان ربك رب